Udah on? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak yang saya hormati, seperti biasa kita melanjutkan diskusi fikih kita, masih membahas tentang rukun dari sholat jenazah. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya rukun sholat jenazah itu ada 7 perkara atau 7 hal. Kemarin kita udah dapat poin 1 dan 2. Poin 1, 2, dan 3 ya, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan membacakan suratul Fatihah, bertawasul kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin Al-Maribadi Al-Fanani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Tsumma khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribadi Al-Fanani. Usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin disebutkan ada 7 rukun dari sholat jenazah. Yang pertama berniat ya. Berniat niatnya itu di sini minimalnya itu usolli fardhu ala hadzal mayyiti. Itu udah cukup tuh. Saya niat sholat fardu atas jenazah ini, atas mayat ini, hadzihil mayat. Tapi kalau mayitnya gaib atau tidak ada di lokasi saat kita sholat, maka afdolnya disebutkan namanya siapa gitu, untuk yang gaib. Terus yang kedua, wastaniha qiyamu liqadirin, berdiri bagi yang kuat berdiri. Kalau yang nggak kuat ya menyesuaikan kekuatannya duduk atau sambil tiduran. Asal jangan posisinya di depan, nanti saingan sama yang disolatin kalau tiduran. Kemudian yang ketiga, wasalisuha arba'u takbiratin, 4 kali takbiratul ihram. 4 kali takbir termasuk salah satunya takbiratul ihram. Jadi jangan sampai keliru. Nanti sholat jenazah ada ruku, ada sujud segala macam. Cuma takbir saja 4 kali. Nah, sekarang kita masuk ke rukun yang keempat. Wa rabi'uha Fatihatun, yang rukun nomor 4 membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak mampu gimana? Fabadaluha fawukufun biqadriha. Kalau nggak mampu, misalkan mungkin memang sama sekali nggak mampu, misalkan mu'alaf atau apa gitu kan, maka sudah berdiri aja di situ ya. Jika tidak mampu, gantilah bacaan itu dengan ayat-ayat atau zikir-zikir yang lain seukuran sekadar atau selama bacaan Fatihah. Berapa menit tuh? Kalau orang normal baca Fatihah berapa menit? Nah, bacaan zikirnya selama itu. Kalau tidak mampu juga, maka cukup dengan diam seukuran membaca Fatihah. Jadi boleh diganti zikir. Zikir juga mungkin dia belum bisa, ya udah diam aja ngikutin imamnya gitu. Wal mu'tamadu annaha tujzi'u ba'da ghairil ula. Sebenarnya ini berlaku juga kaidah ini untuk sholat wajib atau sholat fardu lainnya. Ketika orang itu masih mu'alaf, masih belajar tentang sholat. Menurut kaul yang mu'tamad, membaca Fatihah itu boleh dilakukan selain setelah takbiratul ihram.
biasanya kan kaprahnya di kita takbiratul ihram habis itu baca Fatihah. Ya. Tapi ada yang membolehkan baca Fatihahnya di takbir kedua atau ketiga. Gitu. Kemudian khilafan lil hawi kal muharrar wa illam yazim alaihi jam uruknaini fi takbiratin wa khuluwul ula an dzikrin. Menurut kaul yang mutamad tadi, membaca Fatihah itu boleh dilakukan selain takbiratul takbir yang pertama atau takbiratul ihram. Nah, berbeda dengan kitab Hawi karya Imam Mawardi yang berpendapat sama dengan kitab Muharrar karya Imam Rafi, sekalipun harus menggabungkan dua rukun Fatihah dan sholawat dalam satu takbir, dan pada takbir pertama tidak membaca zikir. Artinya ada yang membolehkan, ada yang mengharuskan di takbir yang pertama. Wa yusanu israrun bi ghairi takbiratin, membaca selain takbiratul ihram dan salam disunahkan pelan saja. Gak usah banter-banter. Kemudian wa ta'awud, sunah juga membaca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tarku iftitah, tidak perlu membaca doa iftitah. Wa suratin, tidak perlu juga membaca surat lain setelah Fatihah. Jangan setelah Fatihah namun mungkin baru pertama kali ngimamin sholat jenazah, wah langsung baca Yasin atau baca surah yang lain gitu yang panjang. Nggak usah, Fatihah saja cukup, langsung takbir yang berikutnya. Illa ala ghaibin au qabrin, kecuali menyatakan mayat gaib atau sholat di atas makam. Wa khamisuha sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, rukun yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan lagu tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya itu. Ba'da takbiratin saniyah, sesudah takbir yang kedua. Aqaba, tidak mencukupi, fala tuji, selain sesudah takbir yang kedua. Artinya kalau diganti ke takbir ketiga atau keempat tidak mencukupi, jadinya harus di takbir yang kedua. Wa yundabu dhammun salami lis sholati, sunnah merangkaikan membaca salam dengan sholawat. Wa du'a, berdoa untuk orang mukmin dan mukminat sesudahnya, dan membaca alhamdulillah. Nah, itu rangkaian setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lanjutin baca sholawat, kemudian baca doa untuk mukmin mukminat dan baca hamdalah ujungnya. Wasadisuha, yang keenam, doaun lil mayitin, doa secara khusus untuk jenazah. Bagaimana sabda Rasulullah, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian menyolatkan jenazah, berdoalah kalian secara ikhlas untuknya. Nah, kapan itu? Yaitu pas takbir ketiga. Nah, di situ kita mengkhusukan doa itu untuk si almarhumah. Walau tiflan, sekalipun jenazahnya jenazah anak-anak. Binahwi, contohnya seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ba'da salisan fala tujzi'u ba'da ghairiha qat'an. Misalnya dengan doa tadi itu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kapan itu? Ba'da salisah, sesudah takbir yang ketiga. Fala tujza, dan ini pernyataan ini tidak khilaf, tidak cukup diucapkan setelah takbir yang lain. Jadi tidak boleh diucapkan di takbir kedua atau keempat. Wa yusanu ayuksira minad du'a, disunahkan memperbanyak berdoa lahu untuk si mayit, wa ma'surahu afdalu,
Doa yang maksur dari Nabi ya, doa yang maksur itu yang sudah jelas riwayatnya, Nabi pernah dulu mendoakan salah soal jenazah seperti itu, afdalu lebih utama. Wa aulahu terutama yang diriwayatkan ma rawahu Muslimun anhu sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Wa huwa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqihi minal khotoya. Nah, itu doanya tuh. Kama yunaqqas thawbul abyad minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zauzan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wal fitnati wa min azabin nar. Nah, itu lengkapnya tuh. Kalau di kita kan buru-buru aja tuh. Sampai gitu dong tuh. Maghfirlah warahmu wa'afi wa'fu anhu, udah beres 3 kali balikan. Tapi ini versi lengkapnya. Nah, isinya luar biasa nih. Ya Allah, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Dia itu untuk si jenazah. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dosa-dosanya. Wa'afihi, berilah dia kenikmatan. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempatnya. Wa wasi madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, maksudnya kuburannya. Wagsilhu bil ma'i, mandikanlah dia dengan air salju. Wasalji, dan air embun. Wal barodi, dan air embun. Wa naqihi, yang suci murni. Minal khotoya, dan bersihkanlah dia dari kesalahan atau dosa-dosa seperti dibersihkannya. Kama yunaqqas thawbul abyad minad danas, seperti dibersihkannya baju putih dari kotoran. Oh, luar biasa tuh. Kita kan kalau punya baju putih kotor itu dibersihkannya harus putih kinclong lagi seperti baru gitu ya. Seperti sebelum kotor. Wa abdilhu daron khairan min darihi, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Di dunia masih subsidi, di sana enggak ada subsidi. Udah langsung komersil bayarnya gede. Ya. Kemudian ini nih. Wa ahlan khairan min ahlihi. Tadi rumahnya diganti, sekarang ahlinya, ahli di sini ya keluarganya, anak-anaknya. Ahli yang lebih baik daripada ahlinya selama di dunia. Wa zauzan khairan min zaujihi, istri yang lebih baik daripada istrinya yang di dunia. Wa adkhilhul jannah. Kalau perempuan dengar ini masukkanlah dia ke surga. Wa a'idhu min azabil qabri, lindungilah dia dari siksa kubur. Wal fitnatihi, dan fitnahnya kubur. Wa min adzabin nar, serta dari siksa neraka. Kemudian sunnah juga ditambahkan wa yazidu alaihi nudban Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati di antara kami, dan seterusnya. Kemudian kalau jenazahnya anak-anak gimana? Wa yaqulu fit tifli ma'a hadza, bacalah pula doa pada mayat anak laki-laki seperti berikut. Allahumma ij'alhu faratan li abwaihi. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan untuk persiapan pengajaran orang tuanya. Wasalafan wa zar'an wa 'izatan wa i'tibaran wa syafi'an. Biasanya kan anak-anak yang belum balik gitu kan. Jadi ketika usia-usianya belum balik terus meninggal dunia, itu menurut para ulama
dan hadis-hadis Nabi itu menjadi simpanan ya bagi orang tuanya kelak, memberikan pertolongan. Wasyafi'an, bisa mensyafaati keduanya. Wasakil bihi mawazinahuma, beratkanlah timbangan kebaikan kedua orang tuanya karena dia. Jadi orang tuanya nih yang dapat kebaikan banyak nih. Wafrigis sobro, kalau ikhlas. Kan ditinggal anak tuh luar biasa katanya ya. Insya Allah lebih berat daripada ditinggal orang tua. Kalau ditinggal orang tua mungkin ya lama-lama kita bisa ikhlas gitu kan. Tapi kalau ditinggal anak luar biasa. Wafrigis sabra ala qulubihima, curahkanlah kesabaran dalam hati kedua orang tuanya. Wala tuftinhuma, janganlah engkau menjadikan fitnah bagi keduanya. Ba'dahu wala tuhrimhuma, dan janganlah engkau halangi pahala kedua orang tuanya. Doanya buat orang tuanya semua ya. Jadi si anak yang diambil Allah dalam kondisi belum baligh itu merupakan tabungan, simpanan buat kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ikhlas, ridho, pelan-pelan bisa move on, bisa sabar dan seterusnya. Wa qala Syekhuna berkata, walaisa qauluhu Allahumma ij'alhu faratan ila akhirih. Ucapan doa untuk anak-anak tadi yang di awal tidaklah cukup. Tambahin lagi nih katanya. Mugniyan ani du'a ilahu li annahu du'a'u bil lazim. Tanpa doa khusus jenazah, sebab doa ini merupakan doa yang lazim bagi anak-anak. Jadi boleh dari yang Allahumma gfir lahu warhamhunya itu wa'fi wa'fu anhu. Nah berikutnya baru nyambung sama ke yang tadi Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi. Kalau jenazahnya anak-anak, tetap doa khusus jenazahnya harus disampaikan menurut Syekhuna di sini. Wa huwa la yakfi, doa yang lazim itu tidak mencukupi, li annahu idza lam yakfi du'a lahu bil umumi asyamili kula fardin fa aula hadza. Karena sungguhnya apabila doa untuk mayat anak-anak yang bersifat umum dan mencakup setiap perorangan tidak mencukupi, apalagi dengan doa yang lazim ini. Wah, luas nih. Wa yu'annasu dhamairu, domir itu harus dimuannaskan fil unsa, bagi jenazah atau mayit perempuan. Jadi yang tadi domirnya hu maghfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Nah kalau kita tahu jenazahnya perempuan diganti dengan domir muannas. Jadi Allahumma firlaha warhamha wa'fiha wa'fu anha dan seterusnya itu. Kalau jenazahnya dua ya diganti Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afiha dan seterusnya. Kalau jenazahnya banyak, bencana mungkin ya, jadi salatinnya sekaligus. Ya, jadi Allahumma gfir lahum warhamhum dan seterusnya. Nah, di sini ada contohnya. Wa yajuju tadzkiruha, namun boleh tetap dimuzakarkan domirnya seperti tadi, bi iradatil mayiti, dengan maksud kepada mayat yang disalatkan atau orangnya dalam hati. Tapi ada sebagian yang berpendapat nggak apa-apa, itu tetap nggak dirubah al-maghfirlahu warham, tapi hati kita fokusnya kepada si jenazah perempuan tadi. Nah, kalau anaknya mohon maaf nih hasil zina gimana? Di luar nikah. Anak di luar nikah kemudian meninggal dunia, gimana doanya yang pas? Nah, di sini wa yaqulu fi waladi zina Allahumma ij'alhu faratan li ummihi. Ya Allah, jadikanlah dia yang mendahului sebagai persiapan bagi ibunya.
ibunya doang yang disebut. Kalau tadi mah anak di dalam pernikahan orang tuanya dibawakan kedua orang tuanya, tapi kalau di sini ada tuh hima kedua orang tuanya, tapi ketika si anak ini merupakan anak di luar nikah, maka kaitannya hanya ke ibunya saja. Wal muradu bil ibdali, yang dimaksud dengan kalimat pengganti keluarga fi ahli wa zaujah, istri dan ahli dan istri, ibdalu awsafi, ialah pengganti sifat-sifatnya, bukan zatnya. Ladzawati liqaulihi ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahu. Wali khabari Tabrani, hadis riwayat Tabrani dan lainnya menyatakan bahwa inna nisa al jannah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya wanita-wanita surga min nisa'i dunya, yang berasal dari wanita-wanita dunia, afdalhu minal huril aini intaha, lebih baik daripada bidadari. Nah, jadi nanti keluarga kita, istri-istri kita yang di dunianya solehah, ketika wafat dibangkitkan kembali, nah itu lebih baik daripada bidadari. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau mungkin ada yang tergelitik, kalau misalkan si perempuan pertama dia nikah dengan laki-laki suami yang pertama, kemudian suaminya meninggal, kemudian dia nikah lagi, kemudian meninggal tuh dua-duanya. Nah, pertanyaannya nanti di akhirat ikut siapa? Apakah suami pertama atau suami kedua? Nah. Kemana tuh? Ya Pak RT. Menang banyak Pak RT. Nah, di sini ada keterangan sebagaimana dinyatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ummi Abi Darda, bahwa wanita-wanita dunia itu akan bersatu dengan suaminya nanti di akhirat, yaitu suaminya yang terakhir pada waktu ia meninggal. Jadi yang kedua tuh, apabila wanita itu mempunyai beberapa suami yang telah menceraikannya, sedangkan pada waktu dia meninggal dalam keadaan janda, maka baginya ada dua pendapat. Cerai, pas janda meninggal. Nanti di akhirat gimana tuh? Ada yang berpendapat dengan suami pertama. Ada pula yang mengatakan sebagaimana zahir hadis tadi, yaitu dengan suami terakhir. Jadi bisa suami pertama, suami terakhir. Itu ada keterangannya di kitab I'anatul Talibin halaman 128 juz 11, juz 2. Oke, satu lagi nih, tanggung. Wasabi'uha salamun. Yang ketujuh rukun dari salat jenazah adalah membaca salam, sama kagoiriha seperti salat-salat lainnya. Ba'da rabi'atin, sesudah takbir yang keempat. Wala yajibu fi hadhihi dzikrun. Sesudah takbir keempat ini tidak ada kewajiban membaca zikir. Ghairu salam, selain salam. Lakin yusannu, tetapi disunahkan membaca doa lagi tuh. Kan ada tuh setelah takbir keempat kan sebelum salam kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ay ajrus shalah alaihi au ajrul musibah. Wala tuftina ba'dahu ay birtikabil ma'asi waghfir lana walahu. Itu doanya. Ya Allah, janganlah Engkau halangi pahalanya yang akan sampai pada kami, yakni pahala sholat jenazah itu atau pahala musibahnya. Pahala musibah itu maksudnya pahala sabar ketika dia dapat musibah. Dan jangan pula menimbulkan fitnah sesudah ia meninggal. Meninggalnya kenapa tuh? Jangan-jangan kena ini, jangan-jangan. Nah. Jadi yang ribut yang masih hidup gara-gara beliau meninggal. Wah, jangan-jangan kena ini, jangan-jangan. Itu fitnah jadinya.
yakni dengan mengerjakan maksiat misalnya, dan ampunilah kami dan juga si jenazah. Gitu. Terus kalau ketinggalan gimana? Kita mau nyolatin jenazah. Bisa nggak dimasbuk tuh? Terus sampai ke situ udah takbir kedua misalkan, takbir ketiga. Gimana tuh Pak Rinto? Lanjut apa mau sholat sendiri nanti? Selesai yang lain. Walau takhallafa an imamihi bila udrin bitakbiratin hatta syara'a imamuhu fi ukhra batalat salatuhu. Seandainya makmum ketinggalan dari imam. Oh, ini maksudnya dia sholatnya bareng sama imam. Tapi saking panjangnya doa yang dia baca mungkin kan. Imam udah takbir, dia masih baca doa. Sampai imam salam, dia baru 3 takbirnya. Gitu. Nah itu gimana? Seandainya makmum ketinggalan dari imam sebanyak 1 kali takbir tanpa uzur, bukan karena makmum itu lambat bacaannya, tapi memang nggak tahu tuh, mungkin lupa atau ngelamun segala macam, atau tidak mendengar takbir imam, atau dia nggak kedengeran, mungkin jamaahnya saking banyaknya kan, nggak kedengeran, nggak fokus juga mungkin, sehingga imam mengerjakan takbir selanjutnya, maka sholat makmum itu batal. Ya. Jadi kalau ketinggalan 1 kali takbir tanpa uzur tadi itu, ya dia sudah masuk takbir ihramnya bareng sama imam, tapi di tengah-tengah dia ketinggalan 1 kali takbir tanpa uzur, maka sholat makmum tadi itu batal. Kalau ketinggalan oleh 2 takbir padahal memulainya sama-sama, bukan masbuk, walaupun karena uzur, maka sholat makmumnya batal. Jadi kalau sekali tanpa uzur batal, berarti kan kalau uzur belum batal tuh. Tapi kalau 2 kali takbir ketinggalannya, walaupun ketinggalan karena uzur, itu sudah batal. Paham ya? Itu. Jadi kalau sekali itu harus uzur baru membatalkan, tapi kalau 2 kali mau uzur mau kagak batal dah. Walau kabbaro imamuhu takbiratan ukhra. Kalau imam itu takbir berikutnya, umpamanya imam takbir ketiga, sedangkan makmum masih takbir pertama. Qabla qiraatil masbuk, sebelum masbuk membaca Fatihah, taba'ahu fi takbiratin wasaqatil qiraah. Maka masbuk tersebut hendaklah mengikuti imam sewaktu ia takbir. Nah, gimana nih? Kalau imam takbir berikutnya, umpamanya imam takbir ketiga, sedangkan makmum masih takbir yang pertama. Sebelum masbuk membaca Fatihah, maka masbuk tersebut hendaklah mengikuti imam sewaktu ia takbir. Dan gugurlah kewajiban membaca Fatihahnya. Jadi ketika kita masbuk, kita baru takbir pertama, imam udah takbir ketiga, ya udah kita Allahu Akbar, langsung nyusul imam. Ya. Sedangkan masih takbir yang pertama sebelum masbuk membaca Fatihah, maka masbuk tersebut hendaklah mengikuti imam sewaktu takbir dan gugur kewajiban membaca Fatihah. Apabila ia membaca salam, maka makmum harus melanjutkan sisa pekerjaannya yang berikutnya. Jadi sama kayak sholat, tinggalannya tadi berapa takbir gitu. Ketika tinggalannya 2 takbir, berarti ketika imam salam, assalamualaikum, ya kita lanjutin takbirnya. Ngerti ya? Nah, seperti itu kurang lebih. Sampai situ ada pertanyaan? Monggo. Nanya Pak saya, Pak. Iya, silakan. Jadi kan biasanya kita tasya, Pak. Ketika si mayatnya itu belum dikafani, kalau kita buru-buru pulang nih, saya mau sholat jenazah ini, biasanya itu nggak boleh, Pak. Iya. Kalau belum dikafani. Iya. Itu apakah emang hukumnya seperti itu atau gimana? Pertama karena dianya juga kan belum siap. Ketika belum dikafani kan kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal itu 4. Pertama itu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Nah ketika itu kan artinya itu alur, tahapan. Nah ketika
belum dikafani tapi udah disolatkan, kan nyalahi alur tadi tuh. Nah, maka alurnya dulu dilengkapi, baru boleh gitu. Berarti kalau ketika udah dikafani, kita mau sholat jenazah Boleh. udah boleh. Iya. Kecuali sholatnya goib, misalkan saudara kita jauh gitu kan, kita ada kabar udah meninggal, kita sholatnya di sini ya, nggak mesti nunggu kabar. Lu dikafanin belum? Ribet kan. Nah, kalau goib silahkan saja. Tapi kalau jenazahnya hadir, ya tunggu sampai selesai proses mandikin sama ngapanin tadi. Gitu. Berarti kalau belum dikafani terus kita mau menyolatkan, mesti bakal berpikir, orangnya nggak paham hukum ini bisa gitu ya. Bisa. Malah ditertawain. Kalau misalkan dia buru-buru ya sebaiknya nanti sholat goib aja gitu. Kalau dia kan ada keperluan lain, sedangkan jenazah belum selesai diurus gitu kan, dikafani. Daripada tadi rangkaiannya nggak pas. Ada lagi? Terus kalau misalnya kita buru-buru nih Pak, sholat itunya sendiri bisa nggak? Sholat jenazah? Iya. Bisa. Setelah dikafani kita sholat sendiri gitu. Pak? Tapi biasanya di berbagai tempat nggak boleh kalau sendiri Pak, ini jamaah gitu. Iya, afdolnya jamaah. Misalkan bikin 3 baris kan biasanya tuh. Tapi kan tadi kalau kondisinya kita buru-buru ya berarti jangan di situ juga sholatnya. Maksudnya kita goib aja di tempat lain. Yang jangan sampai nimbulin fitnah. Ntar malah beres itu masyarakat ribut lagi. Wah, aliran apa sholat sendirian aja. Ya itu. Jadi terkadang kekhawatiran menimbulkan fitnah seperti itu juga harus dijaga. Jangan sampai malah berlarut-larut masalahnya. Padahal niat kita mungkin baik gitu kan. Ada lagi? Ustaz, kalau misalkan ada contoh kasus kayak orang tuanya beda agama, tapi si anak ini meninggal disolatkan secara Islam, itu doanya gimana tuh? Maksudnya? Yang meninggal siapa? Anaknya. Terus? Orang tuanya beda agama gitu. Tapi dianya udah yakin Islam si anaknya itu. Anak itu ditaruh katakanlah disolatkan atau di ini secara Islam gitu. Berarti dia udah dewasa dong. Artinya dia udah milih agama dia sendiri dong. Ya berarti tetap secara Islam. Nah, doanya maksudnya kan kalau yang tadi kan ada doa buat yang zina kan buat ibunya aja. Kalau misalkan yang sah secara. Nah, ini mah yang belum balik. Oh, belum balik. Kalau udah balik mah ya doanya yang dewasa tadi, Allah maghfir lahu. Itu. Ya, tadi itu yang belum balik, yang masih anak-anak. Gitu. Kalau yang belum balik kan walaupun dia anak bukan orang Islam ataupun anak zina, tetap hukumnya ya fitrah, suci gitu. Karena dia belum punya dosa. Kan dihitungnya pas balik. Ada lagi? Nah, banget nih satu paragraf lagi dong nih. Habis itu membahas salat gaib. Satu paragraf lagi ya. Wa yuqaddamu fil imami fi sholatil mayyiti. Dalam sholat jenazah, sekalipun jenazahnya perempuan, yang harus didahulukan untuk menjadi imam ialah ayah atau wakilnya. Misalnya kakeknya kalau masih ada gitu. Jadi afdolnya itu dari keluarga. Bisa ayah atau wakilnya, kalau masih ada kakeknya ya kakeknya atau yang mewakili. Anak, cucu, saudara laki-laki sekandung, saudara sebapa, anak kedua saudara juga paman. Sama kayak wali ya, benar, wali nikah. Naibun wa abuhu apa itu? Tapi kalau di kita kan karena mungkin kurang pemahaman biasanya, nah pakai ini aja nih, yang mewakili. Naib, biasanya pakai naib, pakai yang mewakili ya. Apa tuh? Kalau di Indonesia kan apa mbak kaum? Kaum itu yang ngurusin orang meninggal lah. Oh, iya. Kalau di sini apa istilahnya? Kalau yang membacakan di kubur kalau kayak gitu.
gitu. Jadi saksinya di masyarakat yang paham hukum. Iya. Tapi itu diangkat dari desa kalau teman-teman. Ya. Dari desa aja resmi. Jadi kalau di suatu desa ada beberapa agama ya ada beberapa. Jadi udah jadi petugas desa berarti ya. Iya, maksudnya kaur gitu. Nah, di sini nggak ada sih. Biasanya ya ustadz lagi aja biasanya. Itu aja mungkin untuk malam ini. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Ya, enggak. Bayi misalnya kan di masyarakat kalau ada orang meninggal kan ada acara tahlil dulu ya maksudnya. Itu hukumnya bagaimana tuh Mas kalau misalnya meninggal dalam kandungan gitu gimana tuh Mas? Nah, kalau meninggal dalam kandungan sama kayak hukum akikah aja kan. Kalau belum 7 hari artinya usia 1-7 gitu kan. Itu nggak wajib diakikahin. Maksudnya nggak ada orang tuanya tuh kesunahan untuk mengakikahkan. Tapi yang kelaku di kita walaupun jenazahnya itu anak kecil, bayi, karena sudah adat mungkin ya. Nah itu biasanya tetap dibacain tahlil segala macam. Nah, intinya untuk sedekah keluarganya gitu. Nah, jadi masalah sebenarnya. Yang penting jangan maksain. Sampai ngutang-ngutang. Nah, ini yang jadi persoalan berikutnya gitu. Kalau memang keluarganya mampu, ya kenapa enggak sambil apa istilahnya itu keluarga tetangga kumpul ya ngehibur si sohibul musibah gitu kan. Seperti itu. Tapi jangan dipaksakan. Balik lagi, tergantung kemampuan. Iya. Kalau di kita tetap golibnya seperti itu, tapi ada juga yang nggak pakai gitu kan. Baik lagi ke kaprah atau adat di daerah masing-masing itu. Ya intinya kan saling mendoakan, saling menghibur, silaturahmi. Karena tadi kan ketika kita berduka butuh support dari tetangga, orang-orang terdekat. Itu intinya di situ. Tapi kalau membebani, misalkan sampai ngutang sana sini untuk itu, ya sebaiknya nggak usah. Gitu. Makanya kan kalau orang dulu tuh sebelum meninggal tuh dia wasiatnya ini nanti sawah 2 petak buat biaya ini ya, gitu, ngurusin jenazah. Gitu kan? Ya, tujuannya ya untuk sedekah aja sebenarnya. Ada lagi? Karena Pak, ya. Kalau menyolatkan kan itu kalau di beberapa tempat kan ada 3 Pak. Di rumah, di masjid atau di makam. Iya. Biasanya di pemakaman kan ada kayak musola. Iya. Ya itulah gitu. Di situ. Itu sebenarnya dari ketiga itu yang paling abdul yang gimana Pak? Di semuanya sama. Di masjid. Atau di masjid. Masjid yang paling abdul. Tapi yang di kuburan juga boleh juga, maksudnya di zaman Nabi juga pernah ada gitu. Tadi di beberapa penjelasan di sini juga ada sholat di kuburan tadi, bukan berarti sholatnya masuk kuburan ya. Nah, tadi di tempat-tempat yang disediakan, karena kan nggak perlu ruku sujud gitu kan, jadi cukup berdiri aja, nggak jadi masalah. Tadi mana ya? Karena kan kalau yang di kuburan itu yang telat gitu loh, langsung ke pemakaman gitu. Iya biasanya gitu. Ini sebelum sholat dulu nih sholatin. Susulan ya. Ya nggak apa-apa. Yang afdal tentu yang di masjid sebagai apa ya? Ya ke masjid buat terakhir kalinya buat almarhum lah gitu. Jangan sampai jarang ke masjid, sekalinya di masjid, sholatnya depan imam. Depan imam lagi. Boleh, nggak apa-apa. Iya di daerah sini juga masih kelaku, ada yang di rumah, ada yang di rumah itu kan biasanya sebelum ke masjid kan, biasanya tuh keluarga inti tuh, keluarga deket gitu kan, keluarga inti
biasanya, atau yang perempuan-perempuan. Nanti ketika di masjid itu kan ini yang umum, masjid yang umum, di makam yang tadi yang ketinggalan gitu. Jadi memberikan kesempatan, lebih bagus, lebih banyak yang menyolatkan, lebih sering disolatkan, lebih bagus gitu. Tandanya itu orang banyak yang sayang sama dia, banyak yang kehilangan. Cukup? Mana tadi tuh? Udah hilang aja. Ini banyak yang nyolatin, request dulu boleh nggak gimana? Hah? Request dulu. Ya Panggilan. kalau ada yang di requestinnya, Panggilan Bapak Kemas. Ditunggu. di mana? Makanya kalau di beberapa daerah itu, termasuk di sekitar sini juga mungkin, biasanya sholat jenazah itu selalu rame. Karena beres itu biasanya ada uang ininya biasanya. Ada amplop untuk sebagai pengganti inilah, uang bensin segala macam. Karena dia kan untuk nyolatin itu juga kan ninggalin pekerjaannya, ninggalin itu aja. Sebagai sedekah juga buat si jenazah. Lagi Pak Ustaz, Apa? ini saya pernah dengar dari Ustaz siapa ya, itu katanya pada waktu pemakaman yang keluarga perempuan diharamkan datang ke kuburan karena takut menimbulkan fitnah, benar nggak? Keluarga yang perempuan. Yang perempuan ya. Jadi yang laki-laki aja gitu, karena takutnya nanti menimbulkan fitnah gitu. Fitnah seperti apa contohnya? Contohnya fitnah kayak gimana? Intinya perempuan tidak diperbolehkan lah gitu. Lebih baik di rumah aja gitu. Jadi yang hadir ke pemakaman yang laki-laki aja gitu. Kalau sekalipun jenazahnya perempuan? Bukan jenazahnya. Iya, maksudnya kalau jenazahnya perempuan, boleh nggak keluarga yang perempuan hadir di pemakamannya? Nggak ngerti lah. Pokoknya saya menangkap dari Ustaz itu katanya yang perempuan tidak diinikan gitu. Karena kalau perempuan sering selfie, Pak. Jadi intinya takut jadi fitnah. Ya, kalau tujuannya untuk menghindari fitnah ya boleh-boleh aja, tapi kan balik lagi mungkin itu kesempatan terakhir buat si keluarga itu nganter sampai persemayamannya gitu kan. Apalagi mungkin orang tuanya sendiri gitu kan, kadang ada kepengen untuk nganterin sampai itu. Jadi untuk menghindari fitnah kan banyak caranya, kecuali ke situnya dengan pakaian yang kurang sopan baru segala macam, atau bisa aja mungkin disiasatin dengan dipisah antara jamaah laki-laki sama jamaah perempuan. Tapi cara terakhir ya mungkin itu yang nggak bisa, yang nggak usah ke pemakaman itu. Tapi kalau di masyarakat kita di sini ya masih campur, maksudnya gitu, campur itu perempuan yang laki-laki, kecuali mungkin yang lagi berhalangan ya, kayak uzur syara seperti datang bulan segala macam, itu biasanya ada larangan seperti itu. Gitu sih Pak Yudi. Ya, mungkin kan balik lagi, cara orang untuk menghindari fitnah kan macam-macam. Ya, kalau di kita biasanya ketika ada pemakaman itu orang tuh fokusnya ke mana? Ke yang dimakam kan? Ke yang dimakamin kan? Ke yang dimakamin kan? Lihat saudaranya nih apa? Saudara yang dimakan. Iya. Ini nih. Ya itu cuma kekhawatiran aja Pak Yudi. Artinya beliau khawatir kalau terjadi fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Gitu sih, setahu saya. Ya. Ada lagi? Karena ya tadi tuh sebagai rasa bakti segala macamnya. Cukup? Wa syurita laha ayli sholati alal maiti ma syuriti syairi sholah summa qala wallahu alam bisawab. Demikian diskusi fikih kita untuk malam ini tentang sholat jenazah dengan rukun-rukunnya yang 7 tadi.
Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman kita semua dan bisa diamalkan. Terutama doa-doanya tadi yang lumayan panjang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.